Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Safriandi Barus, NPM 1901020010, kelas 5 PAI A1 pagi, prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan perencanaan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan perencanaan evaluasi atau rancangan evaluasi, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu evaluasi. Nah, secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penaksiran, menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi dalam pendidikan agama Islam ini berfungsi sebagai umpan balik atau disebut dengan feedback, atau dikenal dengan istilah murojaah terhadap kegiatan pendidikan. Umpan balik ini berguna untuk islah, yaitu perbaikan, pendalaman terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Adapun tujuan dari evaluasi ialah yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki, meningkatkan prestasinya masing-masing. Yang kedua ialah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program kegiatan belajar mengajar atau kegiatan program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya. Nah, biasanya di sekolah ataupun madrasah, proses pelaksanaan evaluasi ini biasanya berupa yang pertama ialah evaluasi harian seperti memberi tugas-tugas atau bertanya langsung gitu kan. Yang kedua ialah evaluasi tengah semester, biasanya seperti mid untuk menguji kompetensi yang telah dipelajari gitu. Nah, yang ketiga evaluasi akhir semester. Nah, evaluasi akhir semester ini biasanya dilakukan untuk menguji siswa atau siswi layak atau tidak layaknya mereka naik ke kelas berikutnya. Nah, pada pelaksanaan jenis-jenis evaluasi ini tidak hanya menyangkut pada aspek kognitif saja, akan tetapi menyangkut juga pada aspek psikomotorik dan efektif. Sehingga sedikit banyaknya evaluasi ini bersifat komprehensif. Nah, kita sebut saja seperti di madrasah pelajaran akidah akhlak, di suatu madrasah gitu kan. Nah, mereka harus paham tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah. Mereka harus paham tentang bagaimana seharusnya hubungan kita kepada Allah, mencakup segi akidah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua ialah hubungan mereka itu harus paham antara hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minanas, mencakup segi akhlak mereka, bagaimana mereka berbicara, seperti itu, yang meliputi kewajiban membiasakan akhlak yang baik terhadap diri sendiri, orang lain, orang tua, guru, serta menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Yang ketiga ialah mereka harus paham tentang hubungan manusia dengan alam lingkungan yang bersifat pelestarian alam, hewan-hewan, tumbuhan sebagai kebutuhan hidup manusia. Nah, ketiga aspek tersebut mereka harus memahami. Nah, dari pemahaman mereka itu kita tahu bahwasanya mereka itu berhasil atau tidaknya dalam suatu pembelajaran akidah akhlak tersebut gitu. Nah, dengan cara
pengujian tadi, maka kita dapat memberikan sebuah cara atau memberikan metode-metode kepada siswa atau siswi kita untuk dapat memahami pelajaran yang telah kita berikan kepada mereka melalui tes-tes tersebut gitu. Seperti tes harian tadi, semesteran atau akhir semester. Nah, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada para pendengar video tersebut. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.